Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan untuk kompetensi teknis IPS, PPK, PGSD. Dan ke depan kita juga akan membahas soal-soal seputar PPG keguruan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman mendukung seseorang maka secara tidak langsung teman-teman sudah mendukung diri sendiri. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mari kita berdoa dulu sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang tepat mengenai cara melestarikan bahasa daerah adalah: A. Mengusulkan kepada pemerintah supaya bahasa daerah dipakai sebagai bahasa resmi di sekolah. B. Mengusulkan kepada pemerintah supaya bahasa daerah dipakai sebagai bahasa sehari-hari di rumah. C. Mengusulkan kepada pemerintah supaya bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar saat di sekolah. D. Mengusulkan kepada pemerintah supaya bahasa daerah dipakai sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa. Dan E. Mengusulkan kepada pemerintah supaya bahasa daerah dipakai sebagai bahasa resmi di kantor-kantor pemerintahan. Nah, jika kita lihat dari option-option ini semuanya hampir-hampir sama dan hampir-hampir bagus. Nah, sekarang kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, berikut merupakan beberapa contoh atau upaya dalam melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, membiasakan diri memakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, memasukkan pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum sekolah. Nah, utamanya biasanya sebagai muatan lokal. Yang ketiga, menggiatkan acara TV lokal yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama. Yang keempat, menghidupkan bahasa daerah dalam lomba-lomba, misalnya lomba pidato bahasa daerah, lomba deklamasi bahasa daerah, lomba puisi bahasa daerah. Yang kelima, menggunakan bahasa daerah pada saat di rumah. Yang keenam, menerbitkan majalah atau bacaan dengan bahasa daerah. Yang ketujuh, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Yang kedelapan, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa daerah. Dan yang kesembilan, mempelajari bahasa daerah dengan tekun dan giat. Nah, ini merupakan beberapa contoh upaya dalam melestarikan bahasa daerah. Nah, dengan demikian, dari option-option ini maka jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Mengusulkan kepada pemerintah supaya bahasa daerah dipakai sebagai bahasa sehari-hari di rumah. Nah, kalau yang A, mengusulkan kepada pemerintah supaya bahasa daerah dipakai sebagai bahasa resmi di sekolah, kemudian yang C, itu masih sama sebagai pengantar di sekolah, yang D sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa, yang E di kantor-kantor pemerintahan, ini kurang tepat. Karena kan sekolah, kantor pemerintahan, pergaulan antar suku bangsa ini kan sifatnya umum. Maka kita harus menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kecuali di rumah. Kalau di rumah itu kan sifatnya antar pribadi, individu dengan suku yang sama seperti itu. Itu bisa kita menggunakan bahasa daerah sekaligus sebagai bentuk pelestarian daerah. Soal berikutnya. Orang yang melayani pesanan makanan dan minuman sesuai dengan permintaan pelanggan disebut: A. Pramugari, B. Pramuniaga, C. Pramuwisma, D. Pramusaji, E. Pramusiwi. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi pramusaji adalah orang yang melayani pesanan atau makanan dan minuman sesuai dengan permintaan. Kalau pramugari itu perusahaan pengangkutan umum, baik udara, darat, dan laut yang bertugas melayani penumpang. Nah, kalau pramuwisma ini pembantu rumah tangga. Pramuniaga itu karyawan perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen seperti pelayan toko. Sedangkan pramusiwi itu berarti karyawati yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan. Jadi bedanya pramusiwi dengan pramuwisma itu, kalau pramuwisma berarti pembantu rumah tangga, kalau pramusiwi dia pekerjaannya hanya mengerjakan untuk merawat bayi atau anak-anak kecil. Nah, sesuai dengan konteks pertanyaannya di sini, karena melayani pesanan atau makanan dan minuman sesuai dengan permintaan pelanggan, maka jawaban yang tepat yaitu yang D, pramusaji. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa soal-soal yang kita bahas ini merupakan soal-soal yang bersumber dari FR. Nah, jadi semoga melalui soal-soal ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai pola-pola soal yang sering keluar dalam tes P3K. Soal berikutnya.
Berikut ini merupakan dampak negatif dari modernisasi adalah A. Kemajuan teknologi dan pengetahuan, B. Cara berpikir masyarakat yang berubah, C. Perilaku masyarakat yang konsumtif, D. Banyak industri di kota besar, E. Mempermudah segala akses masyarakat. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, berikut merupakan dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Kalau dampak positif, yang pertama, adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, adanya modernisasi ini membuat cara berpikir masyarakat berubah sesuai dengan yang semula itu irasional menjadi rasional. Jadi, pola pemikiran masyarakat itu lebih modern. Dan yang keempat, tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya industri. Nah, ini merupakan dampak positif. Namun, dan selain dampak positif, modernisasi ini juga membawa dampak negatif. Nah, di antaranya yang pertama, budaya dalam negeri ini perlahan-lahan tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri itu sendiri. Kemudian yang kedua, munculnya perilaku masyarakat yang konsumtif. Dan yang ketiga, sikap individualisme yang lebih mendominasi. Nah, misalnya kalau kayak dulu itu kan kalau ada apa-apa dikerjakan dengan gotong royong. Tapi kalau sekarang kan tidak. Nah, ini yang disebut dengan sikap individualisme yang mendominasi. Nah, dengan demikian, sesuai dengan konteks pertanyaannya di sini, dampak negatif dari modernisasi, maka jawaban yang tepat yaitu yang C. Perilaku masyarakat yang konsumtif. Soal berikutnya. Ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia merupakan pengertian dari A. Konsumerisme, B. Materialisme, C. Hedonisme, D. Religius, dan E. Idealisme. Kita lihat dulu pembahasannya satu persatu. Kalau konsumerisme ini merupakan ideologi yang menjadikan diri atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi. Jadi konsumen itu lebih menekankan pemakai atau pengkonsumsi barang-barang hasil produksi. Kalau materialisme ini merupakan terdiri dari kata materi dan isme. Materi berarti dipahami sebagai benda atau bahan segala sesuatu yang tampak. Nah, jadi sifat materialisme ini lebih ke sifat benda atau materi. Kalau hedonisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon. Nah, di mana pengertian hedonisme ini tersebut artinya kesenangan. Jika religius ini berarti sikap yang bisa memberikan dasar bagi keyakinan dan perilaku. Ini hubungannya berkenaan dengan agama atau ketuhanan. Nah, kalau yang E, idealisme itu salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Nah, karena di sini pertanyaannya itu adalah ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, hedonisme. Soal berikutnya. Perhatikan macam-macam alat musik berikut ini. Angklung, kecapi, gitar, kolintang, sasando. Pernyataan yang tepat mengenai alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara dipetik adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 2, C. 3 dan 4, D. 2 dan 5, E. 1 dan 4. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa alat musik yang dimaksud yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik dan merupakan alat musik tradisional. Jadi jangan sampai kita keliru dengan konteks pertanyaan. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui beberapa alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, ini kita lihat di sini pembahasannya. Nah, ini ada beberapa alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Yang pertama ada kecapi dari Tapanuli, ada sitar dari Jawa Tengah, gambus dari Riau, tutuba dari Sulawesi Tengah, kemudian ada sasando dari NTT Nusa Tenggara Timur, celempung dari Bali, hasapi dari Batak Toba, japen dari Kalimantan Tengah, dan sampai dari Kalimantan Timur. Nah, ini merupakan beberapa alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, sebenarnya masih banyak sekali alat-alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik, tapi yang sering atau yang umum dikenal masyarakat tuh ya yang ini. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 2 dan 5. 2 itu kecapi, 5 itu sasando. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya doakan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam tes P3K tahun ini, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.